Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eni Kartini dalam salah satu pembahasan ekonomi mikro. Nah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi yang pertama atau pembahasan yang pertama, yaitu tentang biaya produksi jangka pendek. Sebelumnya kita lihat dulu untuk biaya produksi itu tujuan pembelajaran kita apa. Yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep biaya produksi jangka pendek. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep biaya produksi jangka panjang. Dan yang ketiga adalah mampu menganalisis skala ekonomi dalam kegiatan perusahaan. Baiklah, kita masuk ke pembahasan apa itu biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang. Kemudian berdasarkan yang sudah saya jelaskan tadi bahwa biaya produksi itu ada dua jenis, yaitu biaya produksi berdasarkan jangka pendek dan biaya produksi berdasarkan jangka panjang. Apabila dilihat dari jangka pendek, maka biaya produksi itu ada biaya total dan biaya rata-rata, sedangkan biaya jangka panjang itu semuanya dianggap sebagai biaya variabel. Baiklah, kita masuk ke dalam pembahasan biaya produksi jangka pendek. Biaya produksi jangka pendek itu terdiri dari biaya total dan biaya rata-rata. Biaya total itu terdiri dari apa saja, yaitu biaya tetap total atau fixed cost atau disingkat dengan FC, itu adalah biaya yang jumlahnya tetap sampai pada batas tertentu dari produksi. Jadi sampai kapasitas tertentu, maka jumlah produksi pada kapasitas tertentu jumlah produksinya, maka biaya tetap itu akan sama. Mau berapapun jumlah produksinya, maka biaya tetap akan sama. Contohnya adalah seperti biaya sewa bangunan atau tanah, kemudian juga biaya penyusutan. Itu nilainya akan selalu sama berapapun jumlah produksi yang dihasilkan sampai pada batas kapasitas tertentu. Kemudian yang kedua adalah biaya variabel total atau variable cost atau disingkat dengan VC. Itu adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan besar kecilnya jumlah produksi. Nah, jadi ketika ada produksi baru keluar yang namanya biaya variabel. Contohnya seperti apa? Yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Nah, ini adalah contoh dari biaya variabel atau bisa juga disebut dengan biaya berubah-ubah. Kemudian yang ketiga itu adalah biaya total atau total cost atau disingkat dengan TC, merupakan gabungan dari biaya tetap dan biaya variabel. Rumusnya tinggal dijumlahkan, TC sama dengan FC ditambah VC. Kemudian biaya jangka pendek berikutnya adalah biaya rata-rata. Apa saja biaya rata-rata itu? Yaitu biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. AFC merupakan biaya satuan dari biaya tetap. Rumusnya adalah AFC sama dengan TFC dibagi dengan Q. Kemudian biaya variabel rata-rata atau average variable cost AVC itu merupakan biaya satuan dari biaya variabel. Rumusnya bagaimana mencarinya? Yaitu total variable cost atau TVC dibagi dengan Q. Kemudian berikutnya adalah total rata-rata atau biaya total rata-rata atau average total cost atau ATC, merupakan gabungan biaya tetap dan biaya variabel. Cara mencarinya itu bisa dengan total cost dibagi dengan jumlah produksi atau Q, atau dengan menjumlahkan AFC ditambah dengan AVC. Berikutnya ada juga istilah biaya marginal atau disingkat dengan MC. Itu apa? Yaitu tambahan biaya yang dibelanjakan untuk menghasilkan satu unit tambahan produksi. Rumusnya itu adalah dengan membagi perubahan total cost atau delta TC dibagi dengan perubahan jumlah produksi atau delta Q. Rumusnya adalah tabel biaya produksi dalam jangka pendek. Di sini menunjukkan ada jumlah pekerja, itu adalah sebagai biaya produksi. Kemudian jumlah produksi yang dihasilkan ketika menggunakan satu orang tenaga kerja, maka jumlah produksinya yang dihasilkan 2. Ketika menghasilkan 11 orang tenaga kerja, maka jumlah produksi yang dihasilkan adalah 48 unit. Nah, kemudian kolom yang ketiga adalah variable cost.
kolom yang ketiga itu adalah fixed cost atau biaya tetap, maka berapapun jumlah produksi yang dihasilkan, kita lihat di situ pada baris pertama tidak ada produksi, tetap ada biaya tetap yang keluar yaitu sebesar 50 rupiah. Atau di situ kita sebut saja 50. 50 kemudian ketika memproduksi 48 unit atau menggunakan 11 orang tenaga kerja, maka biaya tetapnya sama yaitu sebesar 50. Kita lihat di kolom keempat, variable cost itu biaya berubah-ubah, itu tidak ada pengeluaran atau tidak ada biaya yang keluar ketika tidak ada produksi. Kemudian ketika dia memproduksi 2 unit menggunakan 1 tenaga kerja, 50 yang keluar biaya variabelnya, tapi ketika jumlah produksinya meningkat sampai 48 unit, maka jumlah biaya berubah-ubahnya atau variable cost-nya meningkat menjadi 550. Kemudian kolom berikutnya atau kolom kelima itu adalah TC atau total cost. Total cost tinggal menjumlahkan variable cost dengan fixed cost atau FC ditambah VC. 50 ditambah 0 sama dengan 50. 50 ditambah 50 sama dengan 100. Nah, begitu seterusnya sampai jumlah produksi 48. Jadi total cost-nya ketika dia memproduksi 48 unit adalah 600. Untuk MC ini adalah tadi sudah disebutkan rumusnya adalah delta TC dibagi dengan delta Q atau perubahan jumlah produksi. Jadi 25 ini dapat dari mana? Yaitu 100 dikurang 50 sama dengan 50, kemudian dibagi dengan 2 dikurang 0 sama dengan 2. Berarti 50 dibagi dengan 2 sama dengan 25. Begitu juga seterusnya. 150 dikurang 100, kemudian 6 dikurang 2 sama dengan 4. Jadi 150 dikurang 100 sama dengan 50, berarti 50 dibagi 4 sama dengan 12,5. 50 dibagi 4 sama dengan 12,5 sampai ke baris terakhir. Kemudian AFC dari mana dapatnya? Yaitu dengan membagi fixed cost dibagi dengan jumlah produksi. 50 dibagi 2 sama dengan 25. Begitu juga dengan AVC 50 dibagi 2 sama dengan 25, kemudian 100 dibagi 6 sama dengan 16,7. Kemudian kita lihat AC atau average cost atau rata-rata total cost, ini adalah dengan membagi total cost yang ada di kolom 5 dibagi dengan jumlah produksi, atau bisa juga menambahkan AFC ditambah dengan AVC langsung di sini dijumlahkan menghasilkan AC. Kurva biaya tetap, biaya variabel dan biaya total. Yang abu-abu ini adalah menunjukkan total cost, yang oranye ini adalah fixed cost. Artinya dia bergerak dari angka titik 0 ketika ada produksi, baru dia naik ke kiri dan atas. Kemudian fixed cost-nya itu adalah garis yang biru ini atau membuat garis horizontal. Untuk kurva AL keuntungan maksimum, kita lihat bagaimana mencari keuntungan adalah dengan mengurangkan hasil penjualan dikurang dengan biaya produksi, atau rumusnya adalah TL dikurang TC. TR itu adalah total revenue, kemudian TC adalah total cost. Apabila TR lebih besar dari TC, itu menunjukkan laba perusahaannya. Ketika TR kurang dari TC, itu sama dengan rugi. Kemudian ketika TR sama dengan TC, berarti perusahaan berada pada pulang pokok, artinya modal yang dikeluarkan bisa tertutupi dengan pendapatan yang diterima, yaitu istilahnya adalah break even point atau BEP. Bagaimana kita menentukan keuntungan maksimum atau sampai batas di mana kita harus tidak lagi menambah produksi, yaitu ketika MR sama dengan MC. Disitulah letak adanya laba maksimum. Kemudian penerimaan marginal, ada istilah MR, itu adalah tambahan penerimaan yang diperoleh ketika menjual 1 unit barang hasil produksi.
atau rumusnya adalah delta TR dibagi dengan delta Q atau jumlah barang yang dijual. Hasil penjualan, biaya produksi, laba maksimal, tambahan, dan jumlah laba ini merupakan contoh bagaimana kita mencari keuntungan maksimal yang diperoleh oleh perusahaan. Tabel ini menunjukkan jumlah produksi, kemudian total pendapatan atau total revenue, kemudian total cost, dan ini adalah labanya diperoleh dari mana, yaitu TR dikurang TC. Marginal revenue-nya tinggal mengurangkan TR2 dikurang dengan TR1. TR sesudah dikurang dengan TR sebelum, yaitu 150 dikurang 0 sama dengan 150. 300 dikurang 150 dan sama dengan 150. Begitu juga dengan MC. MC itu adalah mengurangkan TC kedua dikurang TC ke 1 dibagi dengan perubahan jumlah barang yang diproduksi. Karena ini sama perubahan jumlah barang yang diproduksinya, yaitu sama dengan 1 semuanya, maka tinggal mengurangkan saja antara TC dengan TC sesudah dengan TC sebelum. 220 dikurang 100 sama dengan 120. Begitu seterusnya sampai kita lihat di mana letak MR sama dengan MC. Oh, ternyata terletak di produksi yang ke-7. Di produksi yang ke-7 itu pendapatannya adalah 1050, total pengeluarannya 630, laba yang diperoleh adalah 420. Di sini menunjukkan 150 MR-nya, kemudian MC-nya 150, dan tidak ada lagi tambahan laba yang terjadi setelah memproduksi lebih dari 7 unit. Ketika 8, 9, 10 itu menunjukkan tidak ada lagi tambahan laba, malah di sini adalah minus. Artinya labanya menurun ketika dia memaksakan untuk memproduksi lebih dari 7 unit barang. Kemudian ini adalah kurvanya, yang biru menunjukkan total revenue, yang merah itu menunjukkan total cost, kemudian yang hijau ini menunjukkan laba yang diperoleh. Semakin meningkat kemudian menurun. Nah, daerah perbedaan antara ketika dia memotong di sumbu yang perpotongan antara TR dan TC di sumbu yang pertama ini, perpotongan yang pertama ini maka disebut dengan BEP, titik pulang pokok. Kemudian ketika dia memotong di titik antara TR dan TC yang di atas, itu menunjukkan batas maksimal jumlah yang harus diproduksinya. Karena di atas dari itu maka total cost-nya akan lebih besar daripada TR. Kemudian kurva total laba, MC, MR, margin laba, itu kita yang paling penting kita memperhatikan garis yang merah ini atau kurva yang merah itu adalah marginal revenue-nya, kemudian marginal cost-nya adalah yang hijau. Ketika dia berpotongan antara MR dengan MC, maka laba maksimal yang diperoleh adalah di titik tersebut, yaitu ketika mengkonsumsi 7 unit barang. Demikian biaya produksi untuk jangka pendek. Berikutnya nanti akan kita bahas tentang biaya produksi jangka panjang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.